Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata. Untuk itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, anak-anak ibu harus memahami tujuan pembelajaran kita pada siang ini. Setelah anak-anak ibu belajar hewan vertebrata, diharapkan Ananda semuanya dapat menjelaskan hewan vertebrata. Kemudian, Ananda semua juga diharapkan dapat menyebutkan macam-macam hewan vertebrata. Selanjutnya, Ananda juga diharapkan dapat membedakan ciri macam-macam hewan vertebrata. Dan tujuan yang terakhir adalah anak-anak ibu semuanya diharapkan dapat mengelompokkan hewan vertebrata berdasarkan ciri-cirinya. Baik, kita mulai saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Hewan vertebrata sendiri dapat dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Aves, Pisces, amfibi, reptil, dan yang terakhir mamalia. Sebelum kita memulai mengenai hewan vertebrata ini, ada baiknya kita mengetahui apa itu hewan vertebrata. Di sini dapat Ananda semua perhatikan dan simak baik-baik. Penjelasan dari hewan vertebrata itu merupakan hewan bertulang belakang yang mempunyai ruas-ruas tulang belakang sebagai perkembangan dari notochorda. Adapun hewan vertebrata ini habitatnya ada yang di darat, air tawar, maupun ada yang di laut. Vertebrata itu sendiri memiliki bentuk kepala yang jelas dengan otak yang dilindungi oleh kranium atau tulang kepala. Kemudian, hewan vertebrata ini juga memiliki rahang 2 pasang, lalu bernapas dengan insang, paru-paru, dan kulit. Anggota geraknya juga dapat berupa sirip, sayap, kaki, dan tangan. Namun juga ada yang tidak memiliki anggota gerak. Baik, kita mulai dengan penjelasan hewan vertebrata yang pertama, golongan Aves. Sekarang kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kelas Aves atau unggas. Yang pertama, ciri fisik Aves tubuhnya ditutupi oleh bulu. Selain itu, Aves juga memiliki sayap yang digunakan untuk terbang. Walaupun ada beberapa Aves yang tidak terbang seperti bebek dan ayam. Yang kedua, habitat Aves adalah di darat dan di udara. Banyak Aves yang menghabiskan waktunya di darat seperti ayam dan bebek. Namun, kebanyakan Aves menghabiskan waktunya di udara. Ketiga, cara reproduksi Aves dengan cara bertelur. Keempat, Aves ini berdarah panas atau homo intern. Maksudnya, Aves dapat mempertahankan suhu tubuhnya tidak mengikuti lingkungannya. Ciri yang terakhir, Aves bernafas dengan paru-paru. Namun, pada saat terbang, Aves bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Baik, setelah Aves, kita lanjutkan dengan kelompok Pisces. Kelas vertebrata yang kedua adalah Pisces. Dari ciri fisiknya, Pisces memiliki sirip dan gurat sisi. Sirip digunakan untuk berenang, sedangkan gurat sisi digunakan sebagai indera peraba dan membantu mengenali gerakan di sekitarnya. Kedua, semua Pisces berhabitat di air. Ketiga, seperti Aves, Pisces juga berkembang biak dengan bertelur. Namun, kalau Aves berdarah panas, Pisces ini berdarah dingin atau polykiloterm. Maksudnya, suhu tubuh Pisces menyesuaikan dengan lingkungannya. Ciri yang terakhir, semua Pisces bernafas menggunakan insang.
Selanjutnya penjelasan tentang amfibi. Kelas vertebrata yang ketiga adalah amfibi. Dari ciri fisiknya, tubuh amfibi diselubungi oleh kulit berlendir yang membantu untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk pernafasan amfibi. Selain itu, seluruh amfibi juga dapat hidup di darat dan juga di air. Seperti Aves dan Pisces, amfibi juga bereproduksi dengan bertelur. Keempat, amfibi juga berdarah dingin atau poikiloterm. Maksudnya, suhu tubuhnya mengikuti lingkungan sekitarnya. Ciri yang terakhir, amfibi bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Selanjutnya, tentang hewan vertebrata golongan reptil. Kelas yang keempat adalah reptil. Dari ciri fisiknya, reptil memiliki kulit yang keras, kering, dan juga bersisik. Ciri yang kedua, semua reptil berhabitat di darat. Seperti kelas 3 hewan sebelumnya, reptil juga bereproduksi dengan bertelur. Namun, ada beberapa reptil yang bereproduksi dengan cara melahirkan. Reptil juga berdarah dingin sehingga suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Ciri yang terakhir, seluruh reptil bernafas menggunakan paru-paru. Kelas vertebrata yang terakhir adalah mamalia. Dari ciri fisiknya, semua mamalia memiliki kelenjar susu untuk menyusui dan juga memiliki daun telinga. Kedua, mayoritas mamalia berhabitat di darat, namun ada juga beberapa mamalia yang hidup di air seperti lumba-lumba dan paus. Ketiga, berbeda dari kelas-kelas sebelumnya, mamalia bereproduksi dengan cara melahirkan. Keempat, seperti Aves, mamalia juga berdarah panas atau dapat mempertahankan suhu tubuhnya tidak mengikuti lingkungannya. Terakhir, baik mamalia di darat maupun di air, semuanya bernafas menggunakan paru-paru. Baiklah anak-anak ibu, itulah penjelasan mengenai hewan vertebrata. Adapun tugas Ananda semuanya selanjutnya yaitu silakan Ananda catat materi tentang hewan vertebrata ini di buku catatan temanya. Lalu nanti ibu akan mengirimkan latihan soal serta link daftar hadir belajar kita pada hari ini. Baik, ibu akhiri penjelasan ibu pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.